Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Semoga hari ini rekan-rekan mahasiswa semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Oke, sebelum saya mulai untuk memberikan materi pada hari ini, saat ini saya ingin sedikit mengingatkan kepada teman-teman semua terkait anjuran untuk tetap melaksanakan social distancing. Jadi teman-teman untuk beberapa saat ini teman-teman sebaiknya melaksanakan social distancing tersebut. Jadi kegiatannya dilaksanakan di rumah, tidak keluar rumah. Saya tahu mungkin teman-teman sudah ada yang merasa bosan, sudah ingin keluar, sudah ingin pergi-pergi seperti itu. Namun di sini alangkah baiknya untuk saat ini kita tidak boleh egois. Jadi kita tidak boleh mementingkan keinginan kita pribadi. Kenapa? Karena mungkin kita merasa saat ini baik-baik saja, kemudian sehat-sehat saja, kemudian setelah itu kita keluar rumah. Nah, setelah keluar rumah, kita tidak sadar apakah kita membawa virus atau tidak. Pulang ke rumah, kita tidak sadar, kita tidak tahu. Padahal di rumah ada orang tua, ada orang terdekat kita yang mungkin nantinya akan tertular atau terinfeksi. Nah, oleh karena itu saat ini adalah bukan saatnya untuk egois. Jadi kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi sekarang. Jadi kita harus tetap melaksanakan social distancing untuk tetap di rumah, stay at home. Kemudian jika teman-teman mungkin merasa bosan, bisa mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Seperti itu. Jadi semoga teman-teman di sini tetap menjaga agar tetap di rumah saja, stay healthy, stay positif, dan kita berdoa kepada Allah semoga ujian ini, semoga wabah ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Oke, sekarang kita langsung mulai lanjut dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai akuntansi untuk kantor pusat, agen, dan cabang. Oke, jadi di sini nanti saya akan membedakan antara agen itu apa, kemudian cabang itu seperti apa. Nah, yang sekarang kita akan bahas pertama adalah untuk agen dulu, gitu. Jadi, agen itu adalah apa ya? Agen di sini adalah perwakilan yang bekerja sebagai suatu unit organisasi penjualan pada suatu daerah tertentu di bawah pengawasan kantor pusat. Jadi, dia ini sebenarnya organisasi penjualan yang dimiliki oleh kantor pusat. Gitu. Namun biasanya dia letaknya itu di daerah-daerah tertentu. Jadi misalnya kantor pusatnya itu berada di Jakarta. Misalnya. Nah, untuk mendistribusikan barang produk perusahaan misalnya ke seluruh Indonesia, gitu, dia harus memiliki banyak perpanjangan tangan, gitu. Nah, salah satunya adalah agen yang kita bahas hari ini. Misalnya di sini agen 1, kemudian ini agen 2, agen 3, dan agen 4. Nah, agen-agen inilah dia bertindak sebagai unit organisasi di bawah kantor pusat yang dia menjadi organisasi penjualan. Jadi dia menangani terkait dengan penjualan barang kepada customer yang ada di daerah-daerah tersebut. Nah, tentu saja karena dia ini adalah merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat, maka untuk segala kegiatan operasional dari agen itu menjadi pengawasan dari kantor pusat. Seperti itu. Nah, di sini agen penjual itu adalah organisasi yang hanya mengambil pesanan. Itu. Hanya mengambil pesanan untuk barang atau jasa yang beroperasi di bawah pengawasan langsung dari kantor pusat. Nah, di sini karena si agen itu hanya bertindak sebagai perpanjangan tangan, hanya bertindak sebagai organisasi penjualan, maka di sini dia tidak mengadakan pencatatan secara komplit sebagaimana sebuah
entitas gitu. Kalau sebuah entitas kan ketika dia ada berdiri sebagai sebuah entitas, maka dia harus mencatat semua transaksi. Semua transaksi harus dicatat. Nah, tetapi karena agen ini itu sifatnya dia tidak berdiri sendiri, jadi dia sifatnya adalah perpanjangan tangan dari kantor pusat, maka di sini dia tidak mengadakan pencatatan secara komplit. Namun tetap ada pencatatannya. Apa yang dicatat? Biasanya adalah terkait untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. Gitu. Jadi dia hanya memiliki buku kas sederhana atau catatan sederhana yang mencatat terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Tetapi dia tidak membuat sebuah laporan tersendiri, laporan keuangan atau membuat sebuah laporan yang berisi tentang hal-hal yang detail dan komplit. Karena itu ranahnya masuk di kantor pusat. Seperti itu. Oke. Kemudian persediaan barang dagang yang ada pada suatu agen itu bukan merupakan persediaan barang yang dijual, tetapi hanya berupa sampel. Jadi intinya adalah kalau misalnya tadi kantor pusat itu membuat atau ada perpanjangan tangan gitu ya di daerah-daerah untuk mendistribusikan produknya. Nah, itu biasanya dia kan harus punya sampel produk dulu. Gitu. Jadi kan biasanya ketika ada customer untuk mau beli, itu kan dia biasanya harus lihat dulu misalnya sampel produknya seperti apa, kemudian bagaimana bentuk barangnya. Nah, untuk hal-hal seperti itu biasanya disediakan di agen. Gitu. Nah, barang-barang setelah tadi dari agen tadi ada gitu ya, kemudian misalnya pembeli mengiyakan, oke, saya beli untuk barang A berapa ratus pieces gitu misalnya. Nah, baru setelah itu oleh agen nanti akan diteruskan kepada kantor pusat gitu. Baru nanti dari kantor pusat dia akan mengirimkan barang-barang permintaan dari pembeli ke agen tadi, kemudian dari agen meneruskannya kepada pembeli. Jadi di sini sifatnya agen itu bukan sebagai unit entitas tersendiri yang dia bisa menjual atau nyetok barang gitu. Jadi biasanya agen itu memang hanya untuk tempat tanda kutip persinggahan. Jadi jika customer ingin beli barang, dia singgah atau mampir gitu ya ke agen untuk nanti diteruskan lagi ke kantor pusat. Begitu juga dari kantor pusat ketika ingin mengirimkan barangnya ke customer gitu ya. Nah, itu adalah singgah dulu ke agen, baru kemudian nanti dari agen diteruskan lagi ke pembeli. Nah, akan tetapi, untuk hal-hal tertentu, kantor pusat itu dapat menyerahkan pembuatan faktur kepada agen. Gitu. Jadi biasanya terkait dengan proses administrasi, itu kantor pusat boleh untuk memberikan wewenang kepada agen untuk membikinkan invoice atau membikinkan faktur. Gitu. Dan juga untuk melakukan pengawasan terkait dengan piutang serta penagihannya. Jadi misalnya tadi pembeli itu tidak bayar secara tunai gitu ya, dia bayar secara piutang. Nah, untuk melakukan proses penagihan, untuk melakukan proses pengawasan ya, apakah piutang ini sudah jatuh tempo atau belum, atau piutang ini harus berapa lama lagi untuk jatuh tempo. Nah, itu bisa dilakukan oleh agen. Jadi agen ini bisa bertindak seperti itu. Kemudian semua biaya yang berhubungan dengan agen ya, selain yang dikeluarkan dengan menggunakan modal kerja agen, maka nantinya akan diganti oleh kantor pusat. Karena sekali lagi di sini agen bukan sebuah entitas yang berdiri sendiri ya. Jadi dia semua biaya-biaya yang terjadi maka nantinya akan diganti oleh kantor pusat. Oke, kemudian untuk mencatat transaksi yang terjadi pada suatu agen, nah semua transaksi tersebut dicatat atas nama kantor pusat. Sehingga tidak disediakan rekening tersendiri, hanya diberi tanda atau diberi nama agen yang bersangkutan. Jadi semua transaksi, baik itu transaksi pembelian, transaksi penjualan gitu ya, itu dicatat atas nama kantor pusat atau masuk ke rekeningnya kantor pusat gitu. Cuman namun biasanya diberikan kode. Jadi misalnya ada penjualan gitu terjadi di agen 1 gitu, itu dikasih kode misalnya penjualan
tanda kurung agen 1 seperti itu. Nah, itu untuk menandakan aja untuk kegiatan tracing, penelusuran terkait dengan kinerja dari agen. Kan kalau misalnya ada keterangannya kan kita bisa tahu, oh ternyata dari 4 agen yang kita miliki itu agen yang banyak menjual adalah agen yang mana. Nah, kalau ada kodenya itu kan kita bisa lihat. Tapi kalau misalnya semua disamaratakan gitu ya, penjualan nggak ada kodenya, maka kita akan kesulitan untuk men-tracing. Tuh. Oke, tetapi semua transaksi tadi itu pembukuannya dilakukan oleh kantor pusat, seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya di awal. Nah, tujuan dari diadakannya atau perusahaan ini mempunyai agen adalah untuk meningkatkan laba dari sisi peningkatan penjualan gitu, karena tadi kan agen itu sifatnya sebagai perpanjangan tangan dari kantor pusat untuk kegiatan penjualan. Jadi semakin banyak agen-agen penjualan yang tersebar di berbagai macam daerah, maka produk tadi itu juga penyebarannya semakin luas gitu. Berbeda dengan jika hanya itu dihandle oleh kantor pusat sendiri gitu. Jadi pasti penyebarannya pun itu kurang masif, kurang luas gitu, sehingga diperlukan adanya perpanjangan tangan, yaitu bisa mendirikan agen, bisa juga mendirikan cabang. Nah, nanti cabang kita akan bahas di selanjutnya. Oke. Nah, ini ada perbedaan antara cabang dan agen. Tuh. Di sini untuk persediaan barang dagang, untuk di agen kita tidak memiliki persediaan ya. Jadi ketika ada barang datang pun tadi harus langsung didistribusikan kepada pembeli. Kemudian kalau di cabang dia ada. Nah, kalau cabang ini bedanya adalah dia bisa nyetok barang. Baik barangnya itu bisa dibeli dari kantor pusat atau misalnya dari kantor pusat habis gitu ya, dan barangnya bisa disubstitusikan, dibelikan di luar, maka dibelinya di luar. Kemudian yang kedua, penjualan kepada pihak ketiga itu kalau cabang bisa dilakukan oleh cabang sendiri. Jadi cabang itu punya otoritas untuk melakukan penjualan, dalam artian di sini misalnya menentukan harga, menentukan syarat penjualan gitu ya, itu bisa dilakukan oleh cabang. Tetapi kalau agen nggak bisa. Jadi penjualan itu semua dilakukan oleh kantor pusat gitu. Jadi segala macam jurnalnya, kemudian syarat-syarat penjualannya ya, penentuan harga itu semua ditentukan oleh kantor pusat. Kemudian untuk beban operasional dan modal kerja itu ditentukan oleh cabang, tapi kalau agen tidak, jadi ditentukan oleh kantor pusat gitu. Jadi kalau di sini secara garis besar kita bisa lihat bahwa kalau cabang itu dia lebih independen. Jadi memang dia masih ada keterkaitan atau hubungan dengan kantor pusat, tetapi secara entitas dia lebih independen. Tetapi kalau agen ini sifatnya dia murni hanya perpanjangan tangan gitu. Jadi dia itu tergantung gitu ya, dependen terhadap kantor pusat gitu. Jadi bedanya secara garis besar adalah seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas contoh soal. Langsung kita bahas contoh soal biar teman-teman tahu bagaimana proses pencatatannya. Karena di sini kita harus tahu bagaimana proses penjurnalan dari transaksi-transaksi yang terjadi. Oke, di sini ada contoh soalnya ya. Kantor pusat PT Bersama Jaya Surabaya membuka agen penjualan di Kota Jogja. Semua pendapatan dan biaya dicatat oleh kantor pusat. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan April. Oke, adalah sebagai berikut. Nah, dari transaksi-transaksi tersebut kita bikin jurnalnya. Oke, langsung aja ya, kita mulai. Transaksi pertama di tanggal 4 April, yaitu pengiriman barang dagangan sebagai sampel kepada agen Jogja sebesar 7 juta. Maka di sini kita menjurnalnya adalah debitnya persediaan ya. Kemudian kreditnya adalah pengiriman barang kepada agen Jogja. Oke, disenilai 7 juta rupiah. Oke, kemudian yang kedua ada transaksi pada tanggal 8 April, pengiriman uang tunai untuk agen sebagai modal kerja sebesar 800.000.
maka jurnalnya adalah modal kerja pada kas. Kemudian pada tanggal 20 April ada penjualan melalui agen Jogja sebesar harga faktur 20 juta sedangkan harga pokoknya 16 juta. Oke. Jurnal yang kita bikin di sini ada dua ya. Yang pertama kita mencatat piutangnya. Jadi mencatat penjualannya gitu ya. Maka debitnya adalah piutang, kreditnya adalah penjualan. Seharga harga jualnya 20 juta. Kemudian yang kedua kita mencatat HPP-nya. Yaitu maka jurnalnya adalah HPP pada persediaan. Senilai berapa? Senilai 16 juta. Kemudian yang keempat adalah transaksi tanggal 25 April, yaitu agen Jogja mengeluarkan biaya promosi sebesar 280.000, kemudian ada biaya penyimpanan 95.000, kemudian ada biaya lain-lain sebesar 275.000. Oke. Di sini kita catat sebagai biaya pada kas ya. Kemudian selanjutnya tanggal 30 April biaya gaji dan komisi untuk agen Jogja dibayar oleh kantor pusat. Maka di sini jurnalnya adalah biaya gaji dan komisi agen Jogja pada kas senilai 1.300.000. Oke. Pada tanggal 30 April, maka di sini kita harus melakukan jurnal penutup ya. Seperti biasa, kita harus melakukan jurnal penutup, yaitu menutup semua rekening penjualan dan biaya ke dalam rekening rugi laba. Oke, sehingga di sini semua elemen-elemen atau semua akun-akun penjualan dan biaya itu kita harus kita harus jurnal penutup gitu. Maka di sini penjualan ya. Kemudian penjualannya 20 juta. Kemudian biaya-biaya ini sedikit ada revisi ya. Jadi yang di debit ya adalah penjualan. Penjualan. Kemudian untuk biaya-biaya, kemudian HPP ini ada di kredit. Jadi mulai dari 280 sampai 16 juta ini ada di sisi kredit. Ya, ini sisi debit, ini sisi kredit. Ini ada typo dalam penulisannya. Ya. Nah, kemudian sisanya ya karena harus balance kan ya. Nah, sisanya dia adalah laba. Labanya berapa? Yaitu 2.050.000. Oke. Laba ada di sisi kredit ya, saldo normalnya. Kemudian setelah kita membuat jurnal penutup ini, langkah selanjutnya adalah menutup rekening laba penjualan dari agen ke rekening laba rugi kantor pusat. Sehingga jurnalnya adalah tinggal dibalik ya tadi labanya agen tadi di kredit, maka sekarang berubah menjadi di debit. Laba agen Jogja 20.50, kemudian laba rugi perusahaan atau laba rugi kantor pusat gitu ya, senilai 2.050.000. Oke, itu jurnal yang bisa kita buat untuk transaksi akuntansi kantor pusat dan agen. Nah, sekarang kita akan lihat akuntansi untuk pusat dan cabang. Kalau tadi kan agen, sekarang cabang. Nah, tadi seperti yang saya sudah jelaskan, bedanya antara cabang dan agen adalah kalau cabang itu dia lebih independen. Gitu ya. Jadi di sini dia itu lebih independen. Dia lebih berdiri sendiri gitu ya. Bekerja sebagai kesatuan usaha yang bebas. Gitu. Nah, berbeda dengan agen, cabang itu memiliki otonomi sendiri. Ya, dalam hal menyelenggarakan pembukuan. Kalau tadi kan agen itu semuanya depend atau bergantung pada kantor pusat. Tapi kalau cabang enggak. Jadi dia bisa atau memiliki otonomi sendiri gitu ya, atau hak sendiri untuk menyelenggarakan pembukuan. Oke, sedangkan di sini cabang itu berusaha dan bekerja sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Walaupun sebagai entitas, dia itu tetap berada di bawahnya kantor pusat. Jadi kantor pusat itu membawahi cabang.
ya. Jadi bukan berarti cabang itu adalah entitas yang berdiri sendiri dalam artian berdiri sendiri gitu ya, benar-benar berdiri sendiri, enggak. Tapi di sini secara legal, secara aturan pun sebenarnya cabang itu masih berada di bawah naungan dari kantor pusat. Namun dia bisa karena sifatnya tadi sebagai cabang, dia di sini memiliki otonomi gitu dalam hal menyelenggarakan pembukuan. Contoh logika nyatanya, misalnya contohnya kayak Indonesia gitu ya. Nah, Indonesia tuh kan punya banyak provinsi gitu ya. Salah satunya misalnya Jawa Timur. Nah, Jawa Timur itu bisa diilustrasikan sebagai cabang. Kenapa? Karena di sini dia bisa atau memiliki otonomi sendiri gitu untuk melaksanakan pembukuan. Jadi dia berhak untuk memperoleh atau mengelola anggaran pendapatannya, kemudian dia juga berhak untuk mengelola anggaran belanjanya gitu ya, kemudian dikelola. Tapi dari pusat pun atau dari pusat Indonesia gitu ya, dari pemerintahan pusat gitu ya, itu juga memberikan beberapa hal-hal gitu ya, kayak misalnya anggaran-anggaran gitu yang diberikan untuk provinsi gitu. Tetapi dia juga berhak untuk, provinsi tadi ini juga berhak untuk mengelola sendiri terkait dengan pendapatan dan belanjanya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi biar teman-teman punya gambaran aja gitu ya. Jadi di sini bedanya antara agen dan cabang adalah seperti itu. Oke, di sini otonomi yang diberikan kepada cabang itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, cabang dapat membeli sendiri barang dagangannya dari pihak ketiga. Nah, misalnya kantor pusat tuh tidak bisa memenuhi gitu ya. Atau misalnya dia tuh jualan tipe-tipe barang yang dijual juga di orang lain gitu, jadi nggak custom gitu ya. Nah, ketika kantor pusat itu tidak bisa menyediakan atau tidak bisa memenuhi permintaan gitu, maka cabang ini boleh untuk membeli sendiri barangnya itu dari pihak luar. Kemudian yang kedua, cabang dapat melaksanakan aktivitas penjualan, mulai dari kegiatan mendapatkan pembeli, kemudian mengirimkan barangnya, kemudian pembuatan faktur, kemudian penagih piutang, menyimpan uang, kemudian menyiapkan laporan perpajakan. Nah, itu bisa dilakukan sendiri oleh cabang. Kalau tadi yang agen itu enggak, jadi dia sifatnya hanya sebagai perantara aja gitu, jadi tanda kutip tempat singgah tadi ya. Nah, tapi kalau cabang ini enggak, itu bedanya. Oke. Kemudian macam-macam dari akuntansi cabang itu ada dua. Yang pertama adalah jika menggunakan sistem sentralisasi, dan yang kedua adalah menggunakan desentralisasi. Nah, kalau pakai sistem sentralisasi, maka pembukuan untuk transaksi-transaksinya itu terjadi di kantor pusat. Jadi semua transaksi yang ada di kantor cabang, ya itu pembukuannya ada di kantor pusat. Gitu. Kemudian jika kita pakai sentralisasi ya, maka kantor cabang itu hanya mengumpulkan dokumen ya, kemudian mengumpulkan faktur, kemudian voucher-voucher terkait dengan pengeluaran kas ya, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih sedikit tidak ada bedanya dengan agen ketika kita pakai sistem sentralisasi gitu. Cuma bedanya mungkin kalau agen tadi kan dia nggak punya wewenang untuk misalnya membuat promosi gitu ya, atau menarik pembeli. Nah, kayak gitu kan agen nggak punya. Tapi kalau cabang masih ada. Namun segala transaksinya atau dari pembukuannya itu dilaksanakan oleh pusat gitu. Nah, kekurangan dari sistem sentralisasi ini menyebabkan keterlambatan data gitu. Karena kan pasti diadakannya cabang dan agen itu kan karena memang mereka ini posisinya jauh ya antara kantor pusat dan agen dan cabang ini kan pasti posisi kan ada jarak gitu. Kalau nggak ada jarak kan nggak mungkin dibikin sebuah cabang atau dibikin sebuah agen, pasti karena ada jarak, kan ada distance gitu. Nah, oleh karena itu pasti ketika adanya proses atau sistem sentralisasi ini, maka otomatis data-datanya itu menjadi terlambat. Kenapa? Karena ada jarak tadi gitu. Yang seharusnya bisa dilakukan sendiri gitu ya, tetapi kita harus butuh waktu untuk mengirim misalnya, untuk menyerahkan segala macam transaksi-transaksi tadi yang terjadi itu ke pusat untuk
lakukan pembukuan. Nah, itu kan butuh waktu, butuh usaha lebih gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi akan mengakibatkan keterlambatan data. Kemudian positifnya gitu ya, maka menghemat biaya administrasi. Kenapa? Karena otomatis nanti pegawai accountingnya ya cuman ada di pusat gitu, tetapi di cabang dia nggak perlu ada pegawai accounting, pasti akan menghemat biaya administrasi. Oke, yang kedua adalah pakai sistem desentralisasi. Kalau desentralisasi, maka cabang ini dianggap sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Gitu. Jadi untuk usaha pembukuan, kemudian untuk jurnalnya gitu ya, itu bisa dibikin oleh kantor cabang sendiri. Gitu. Nah, kemudian susunan dan klasifikasi rekening-rekening pembukuannya dia tetap mengikuti susunan yang dipakai kantor pusat. Jadi misalnya kantor pusat itu punya nomenklatur untuk akun gitu. Misalnya untuk akun kas itu nomenklaturnya adalah kode akunnya misalnya 1100 gitu, maka di kantor cabang pun juga sama, harus nomenklaturnya harus sama, nomornya juga sama 1100 gitu, jadi harus sama. Kenapa? Karena nanti kan akan dibikin konsolidasi ya, akan digabung lah buku laporannya gitu, sehingga nomenklaturnya juga harus sama. Kemudian hubungan antara kantor pusat dan cabang akan tampak pada rekening timbal balik atau reciprocal account, yaitu rekening buku besar yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak. Tuh. Rekening timbal balik tersebut adalah di kantor pusat memiliki rekening RK kantor cabang gitu ya. Maka dan sedangkan di cabang memiliki rekening RK kantor pusat. Nah, ini merupakan reciprocal account atau rekening timbal balik. Oke, penggunaan untuk reciprocal account tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika di kantor pusat terdapat rekening RK kantor cabang, penggunaannya adalah untuk, jika debit ya, adalah untuk mencatat pengiriman uang atau pengiriman barang ke kantor cabang. Kemudian untuk mencatat pembebanan biaya kepada kantor cabang. Kemudian untuk mencatat pengakuan laba dari operasi kantor cabang. Kemudian kreditnya jika apa? Misalnya mencatat penerimaan uang. Kemudian mencatat penerimaan kiriman barang. Kemudian untuk mencatat pengakuan rugi. Seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi di kantor pusat gitu ya. Sekarang kalau di cabang. Nah, di cabang itu akan terdapat rekening RK kantor pusat jika gitu ya, atau penggunaannya sebagai berikut. Di debit gitu ya, jika untuk mencatat pengiriman atau setoran uang kepada kantor pusat. Kemudian untuk mencatat pengembalian barang atau pengiriman barang ke kantor pusat. Kemudian untuk mencatat rugi operasional cabang. Tuh. Kemudian di kredit ya akan muncul RK kantor pusat di kredit untuk apa? Untuk mencatat penerimaan pengiriman uang dari kantor pusat. Kemudian untuk mencatat penerimaan dropping barang. Dan kemudian untuk mencatat laba operasi cabang. Seperti itu. Nah, kantor pusat itu ada kalanya dia menginvestasikan sebagian aktiva tetapnya kepada kantor cabang. Jadi biasanya kan kadang kantor pusat itu ngirim aktivanya ya, ngirim laptop, kemudian ngirim meja, kursi atau mobil gitu ya. Nah, maka jika terjadi hal tersebut gitu, maka transaksi tadi itu diperlakukannya tidak sama dengan pengiriman barang dagang. Jadi beda. Kalau barang dagang itu nanti ngaruhnya ke persediaan ya, tapi kalau ini kita ngaruhnya adalah ke akun aktiva tetap. Gitu. Maka di sini jurnalnya adalah sebagai berikut. Jadi misalnya ada pengiriman kekayaan, tadi pengiriman aktiva gitu ya, ke kantor cabang, maka jurnalnya adalah aktiva tetap kantor cabang pada aktiva tetap. Kemudian untuk kantor cabang akan mencatat sebagai aktiva tetap, kreditnya adalah aktiva tetap kantor pusat. Jadi yang disebut dengan reciprocal account itu adalah seperti ini. Nah, nih, debitnya ini, kreditnya ini. Nah, jadi nanti akan saling hubungan timbal balik akan saling menghapus satu sama lain. Gitu. Kemudian jika investasi selain barang dagang ya, misalnya kita menginvestasikan berupa saham atau surat berharga, maka jurnalnya adalah investasi tetap kantor cabang pada saham atau pada surat berharga gitu ya. Kemudian pada kantor cabang dia mencatat sebagai aktiva tetap atau
saham atau surat berharga pada investasi tetap dari kantor pusat. Nah, ini juga reciprocal account. Gitu. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Intinya pokoknya kalau mengirimnya itu bukan dalam bentuk persediaan barang dagang ya, misalnya mengirimnya itu dalam bentuk aktiva tetap, kemudian dalam bentuk investasi gitu ya, maka juga harus mencatat itu sebagai aktiva tetap atau sebagai investasi. Jadi nggak boleh kita catat sebagai persediaan karena memang peruntukan barang-barang tersebut bukan untuk dijual gitu ya, tapi memang sebagai aktiva tetap dan investasi. Oke, nah ini sekarang contoh. Kalau tadi kan contoh untuk yang agen, sekarang contoh untuk yang cabang ya. Nah ini ya bedain di sini. Kalau tadi itu kita hanya mencatat di satu aja, jadi karena yang mencatat kantor pusat. Tetapi kalau sekarang kita nyatetnya ada dua, dari sisinya kantor pusat dan dari sisinya kantor cabang gitu. Bedanya di situ tadi antara agen sama kantor cabang. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, ada transaksi pengiriman uang ke kantor cabang sebesar 13 juta sebagai modal kerja. Ya, maka kantor pusat mengirimnya sebagai atau menjurnalnya sebagai RK kantor cabang pada kas. Kemudian kantor cabangnya menjurnalnya kas pada RK kantor pusat. Nah, ini adalah reciprocal account. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya tanggal 3 September dropping barang dagangan ke cabang. Nah, ini karena barang dagang ya, maka juga di jurnalnya ya sebagai barang dagang, bukan sebagai aktiva gitu. Maka jurnalnya adalah RK kantor cabang pada pengiriman barang. Di sini juga pengiriman barang pada RK kantor pusat. Kemudian tanggal 14 membeli alat perlengkapan kantor oleh cabang. Nah, yang nyatet cuman cabangnya tok. Kenapa? Karena ini transaksi terjadi di cabang. Jadi pusat ini nggak ikut-ikut gitu. Sehingga yang perlu menjurnal adalah hanya kantor cabang. Jurnalnya adalah perlengkapan pada kas. Kemudian tanggal 20 terjadi penjualan oleh cabang ya, tunainya 2 juta, kreditnya 6.500.000. Nah, ini juga yang nyatet adalah cabang karena memang terjadinya di cabang. Ya, kas 2 juta, piutang dagang 4.500.000, penjualan 6.500.000. Kemudian selanjutnya tanggal 5 pelunasan piutang dari penjualan ya. Ini juga sama, yang nyatet adalah cabang. Maka jurnalnya adalah kas pada piutang dagang 4 juta. Kemudian tanggal 26 pengeluaran biaya-biaya oleh kantor cabang gitu ya. Seperti ini, biaya pada kas. Sama yang nyatet adalah kantor cabang. Nah, mencatat biaya-biaya yang telah dibayar oleh kantor pusat yang dibebankan kepada kantor cabang. Tuh. Maka jurnalnya adalah RK kantor cabang pada biaya-biaya. Kemudian di sini tinggal dibalik, maka biaya-biaya pada RK kantor pusat. Nah, posisinya dibalik karena tadi kita pakai reciprocal account. Kemudian tanggal 8 kita melakukan jurnal penyesuaian dan tutup buku. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencatat persediaan barang yang ada di cabang ya, yaitu senilai 3.600.000. Maka jurnalnya adalah persediaan pada rugi laba senilai 3.600.000. Kemudian yang kedua, menutup rekening penjualan ke rugi laba sebesar 6.500.000. Jurnalnya maka penjualan pada rugi laba sebesar 6.500.000. Kemudian memindahkan rekening biaya ke rugi laba. Rugi labanya 10.100.000, kemudian itu debitnya ya, kreditnya ini kreditnya dari sini. Ini kredit, yang ini debit. Nah, tuh. Kemudian memindahkan saldo laba cabang ke pusat. Nah, jurnalnya adalah rugi laba pada RK kantor pusat. Nah, ini tadi masuk ke, kan tadi cabang yang nyatet, sekarang pusat yang nyatet. Tuh. RK kantor cabang pada rugi laba cabang sebesar 295. Kemudian pemindahan rugi laba cabang ke rekening rugi laba kantor pusat, maka rugi laba cabang ke rugi laba. Tuh. Ya, perbedaannya ada di situ. Oke.
Jadi teman-teman bisa melihat perbedaan pembuatan jurnal jika kantor pusat itu bertransaksi dengan agen dan jika bertransaksi dengan kantor cabang, maka akan terdapat perbedaan. Gitu ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan akuntansi untuk perusahaan, akuntansi untuk kantor pusat, agen dan cabang. Kemudian nanti minggu depan nanti kita akan bahas lagi masih di topik ini tapi di subbab selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.